ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Tentang Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, Kak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dadah, Kakak. Selamat pagi, hari ini Talita akan membacakan ayat hafalan dari kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengerjakan aktivitas. Buat teman-teman yang belum mengerjakan aktivitas, aku tunggu ya minggu depan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik. Yah, nggak ada yang jawab nih pertanyaan Kayu. Kayu mau tanya sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini hari apa ya? Hari Minggu saatnya kita beribadah bersama-sama melalui online. Walaupun online, tapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama, bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan bersama. Ya, Kayu mau nanya nih, siapa yang udah sarapan pagi hari ini? Ada yang udah atau belum? Yang belum pasti bangunnya siang ya. Kalau udah mandi, udah sarapan, harusnya kita bisa beribadah dengan semangat, bisa beribadah dengan penuh sukacita. Kayu mau nanya lagi nih, minggu kemarin siapa yang ikut beribadah online? Minggu kemarin ceritanya apa ya? Minggu kemarin dibawakan cerita oleh Kanita sama Kak Iren. Ceritanya tentang kita harus setia. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun, kita harus setia kepadanya. Ya adik-adik, Kayu undang adik-adik bangkit berdiri. Kita ingin menyanyikan lagu Mendidih di Hati. Siap? Siap? Kita bangkit berdiri ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susah, 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 susah. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi ya. Pakai gerakan adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susah, susah,
alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui online. Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, masih tetap semangat kan adik-adik? Sekarang kita mau nyanyi lagi. Kasih Yesus begitu mulia. Tetap berdiri, tetap semangat, tetap bersukacita ya. Tetap bersukacita kan? Nah, kita akan tetap bersukacita lagi karena kita punya teman-teman nih yang berulang tahun. Penasaran gak siapa aja teman-teman kita yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Mei? Kita sebutin ya, siap? Berlian Berhitu 3 Mei, Kesya Fiantika 4 Mei, Pradita Leander 5 Mei, Leticia Karundeng 5 Mei, Zio Jonathan 6 Mei, Putri Natasha 6 Mei, Reva Melina 7 Mei, sama yang terakhir kita ada teman Nadinda Elizabeth di 8 Mei. Adik yang tadi Kayu ucapkan selamat ulang tahun ya, agar adik-adik bisa tetap sehat, bisa tetap semangat, dan bisa tetap beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Sekarang Kayu mau ajak adik-adik untuk nyanyiin buat teman-teman kita yang berulang tahun. Kita nyanyiin pertama ada umur panjang di tangan kanannya. Yang kedua selamat ulang tahun ya. Umur panjang ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan dan kehormatan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman. Tuhan memberkati. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya. Sudah? Kita akan menaikkan pujian, Kubuka Alkitab. Siap? Shalom adik-adik,
Kalau tadi kita sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami semua. Kalau tadi kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap pastinya ya. Oke, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Yang belum bisa baca Alkitab, dengarkan Kak Ika akan membacakan Alkitab yang terambil dari kitab Ulangan 30 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita buka Alkitabnya, adik-adik yang sudah bisa membaca boleh membacanya di rumah ya. Yang belum bisa membaca, Kak Ika akan membacakan. Dengarkan. Begini firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya, adik-adik, kali ini Kak Ika mau menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Bapak Musa. Ya, Bapak Musa ini di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca, dia memberikan nasihat atau pengajaran ya, atau peringatan kepada bangsa Israel agar mereka mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya adik-adik, Bapak Musa ini menyadari bagaimana kehidupan bangsa Israel. Selama Musa memimpin bangsa Israel, Musa menyadari, dia melihat bahwa bangsa Israel ini seringkali tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini menyadari bagaimana kehidupan bangsa Israel selama Bapak Musa memimpin bangsa Israel, mulai dari keluarnya dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Musa telah melihat sendiri bagaimana bangsa Israel seringkali mereka menjadi anak Tuhan yang sering memberontak, tidak taat kepada ajaran Tuhan. Bahkan bangsa Israel menyembah Allah lain.
Karena itu Bapak Musa ini adik-adik sungguh berharap ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, mereka harus memulai kehidupan yang baru dengan bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Mereka mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka dan segenap jiwa mereka. Maka dari itu, Bapak Musa menasihati, memperingatkan bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Kita tadi sudah baca, Bapak Musa mau apa? Bangsa Israel dipulihkan, bertobat, maka mereka akan diberkati. Bukan kata Kaika, tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bilang bahwa mereka akan diberkati. Nah, adik-adik, bahkan di bacaan kita ayatnya yang kelima tadi dikatakan bahwa hidup bangsa Israel akan diberkati dan mereka akan lebih banyak dari nenek moyangnya. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik mau mengajarkan kita untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap taat kepada ajaran Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita mau menuruti perintah Tuhan. Dengan cara apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, ya. Lalu apa? Pergi ibadah sekolah minggu. Lewat perbuatan adik-adik, lewat perkataan adik-adik, ya. Itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau diajarkan untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan berperilaku, berkata yang sesuai dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau jadi anak taat, kita mau katakan, kita mau menjadi anak Tuhan. Adik-adik mau menjadi anak Tuhan yang diberkati? Sama seperti bangsa Israel? Pastinya mau ya. Kalau Kak Ika tanya, adik-adik mau diberkati oleh Tuhan? Adik-adik di rumah jawabnya, ya, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Oke? Dengan gerakannya ya. Ya, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Kak Ika coba ya. Apakah adik-adik mau diberkati oleh Tuhan? Ya, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Amin buat firman Tuhan hari ini. Shalom. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya bisa dikumpulkan paling lambat hari Jumat ke nomor yang ada di bawah sini dengan Kak Ayu. Ya, untuk aktivitasnya adalah bagaimana kita mau mengasihi Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidup adik-adik, maka firman-Nya akan menjadi dasar sukacita dan menjadi penghiburan yang sejati di dalam hidup kita. Kita mau aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus,
Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan. Kami mau menuruti perintah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan tadi bercerita tentang apa? Bahwa kita harus setia. Kita harus setia kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dengan cara taat sama mama papa, dengar-dengaran sama mama papa, sama guru-guru di sekolah, dan adik-adik tetap setia juga kepada Tuhan Yesus melalui beribadah setiap minggu dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, untuk meresponi firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman Tuhan ku dengar. Siap? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kami. Disiapkan hati kita, dilipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sepanjang minggu ini. Sekarang kami juga mau berterima kasih karena Engkau sudah memperbolehkan kami untuk ibadah online. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk para orang tua kami. Berkati mereka dalam segala hal. Berkati usaha dan pekerjaan mereka agar selalu lancar. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta umur panjang. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, juga sekarang Evelyn akan berdoa untuk sekolah. Berkati setiap sekolah-sekolah kami. Berkati guru-guru kami dan teman-teman kami. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Inilah doa yang Evelyn panjatkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kesehatan dan berkat sukacita yang sangat luar biasa. Tuhan, pada hari ini izinkan kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon perlindungan-Mu Tuhan. Lindungi bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari Pak Presiden Jokowi, Menteri, Gubernur, Bupati, hingga Lurah agar dapat mengatur dan mengelola pemerintahan, menjaga toleransi dan kerukunan, melaksanakan pembangunan dan pemerintahan yang adil, menjaga ketentraman dan kedamaian. Kau mampukan kami melewati masa pandemi corona ini. Kau mampukan pemerintahan menjalankan program vaksinasi COVID ini agar berjalan lancar. Berkatilah kami semua,
Tuhan, sehingga kami bisa melewati masa pandemi corona ini. Jagalah bangsa negara kami dari perpecahan, kekacauan. Biarlah kami dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini kepadamu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan supaya persembahan ini berguna dan memperluas kerajaan Tuhan Allah saja. Untuk memberikan persembahan ada QR dan transfer di layar ini. Untuk ketentuannya ada di sebelahnya. Ya, terima kasih adik-adik untuk yang sudah memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa syafaat juga, bahkan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita untuk mengakhiri ibadah ini dengan lagu penutup dan nanti akan diakhiri oleh berkat yang diberikan oleh kakak-kakak yang memberikan firman tadi. Untuk lagu penutupnya kita akan nyanyikan Mata Tuhan Melihat. Siap? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mau terima berkat dari Tuhan, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, kalau tadi kami sudah boleh memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan janji iman 10 jari di dada. Siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Ayu. Kak Ayu sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Untuk adik-adik yang ingin didoakan, baik saat adik-adik sakit atau saat sedang ujian, adik-adik dapat mengirimkan pokok doanya di nomor di bawah ini ya. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap bersukacita ya. Dadah.